bilang kalau forex itu scam, nipu, curang, manipulasi, judi, dan lain-lain. Di video ini aku bakal jelasin dengan bahasa yang super simple mengenai forex market, serta kita bakal belajar dari nol, step by step, mulai dari buat akun sampai dengan paket trading. Forex adalah singkatan dari foreign exchange. Sederhananya kalian pasti tahu money changers. Pernah nggak kalian tukar mata uang asing, misalnya US dollar, euro, yen, atau mata uang lainnya? Kalau tahun lalu bisa kita beli 1 US dollar seharga 16.000, sekarang kita mau jual nih di 15.000, artinya tuh kita untung 1.000. Kalau dulu kita beli 1 USD 10.000, lalu kita jual sekarang di 15.000, artinya kita untung 5.000. Ini namanya trading forex. Terus scamnya di mana? Kenapa kalau tukar di money changer atau di bank nggak ada yang bilang scam? Tapi kalau bahas trading forex, banyak yang skeptis. Ini karena banyak banget kasus di 2021 kemarin seperti binary. Habis itu ada juga money game yang berkedok robot trading di forex market. Habis itu rugi semua, nggak bisa WD dan lain-lain. Akhirnya orang jadi skeptis sama trading forex. Padahal forex market ya volume transaksi hariannya di seluruh dunia itu 6 triliun US dollar per hari, itu gede banget. Yang artinya transaksi ini dilakukan banyak pihak, institusi, bank, sampai ke retail atau trader individu. Logikanya kalau misalnya scam, kenapa banyak broker yang sudah beroperasi puluhan tahun dan masih ada sampai sekarang? Nah, yang bikin banyak pemula skeptis mungkin tentang mekanismenya ya guys. Perdagangannya di mana tradingnya ini bisa dua arah. Di sini aku bakal jelasin dengan simple. Kalau misalnya di saham mungkin kalian biasa dengan beli dulu, harus punya barangnya dulu. Sedangkan di forex market ini kita bisa langsung sell atau short tanpa punya barang. Jadi market di derivatif atau future market memang memungkinkan kita untuk melakukan perdagangan dua arah. Dan nggak cuma di forex doang. Kalau kalian ikutin saham US seperti Apple, Amazon, dan lain-lain, itu juga ada CFD-nya guys, dan bisa di short atau di sell. Community seperti emas, oil, dan lain-lain, bahkan di crypto misalnya di Bitcoin atau Ethereum, itu juga bisa. Nah, aku bakal jelasin konsep sederhananya supaya kalian dapat logiknya nih guys, supaya kalian dapat logiknya dulu. Karena kenapa bisa sell tanpa punya barang. Misalnya nih, ada iPhone, anggap nilainya 10 juta. Ya ini HP gue jual ke toko HP, berarti gue dapat 10 juta. Ini anggap uang 10 jutanya. Lalu besoknya ternyata iPhone 13 turun harga jadi 8 juta. Nah, gue datang pergi ke toko, terus gue beli iPhone-nya. Ya gue beli nih pakai uang 10 juta yang tadi. Nah, artinya gue dapat balik dong handphonenya ini. Tapi gue dapetin handphone ini dengan harga cuma 8 juta. Artinya sekarang aku masih punya 2 juta. Oke, sekarang ada sisa 2 juta dan aku untung 2 juta pas pertama kali jual 10 juta. Pas beli balik cuma 8 juta. Nah, misalnya harganya naik nih, jadi 12 juta. Gimana? Ya, aku rugi 2 juta, paham kan? Nah, kalau untuk produknya sendiri ada berbagai macam. Yang pertama ada forex, tapi major currency aja. Jadi nggak semua mata uang yang ada di dunia ini. Misalnya ada euro, USD, USDJP, GBP USD, dan lain-lain. Lalu ada juga komoditi seperti gold, oil, silver, dan ada indeks seperti US 30, US 100, Hang Seng, dan masih banyak lagi. Bahkan sekarang beberapa broker forex juga udah punya produk kriptonya, jadi kita bisa trading semua dalam satu akun. Terus kalau mau belajar trading forex, belajarnya dari mana sih? Analisanya gimana? Nah, buat kalian yang udah track saham, sebenarnya nggak susah karena kurang lebih sama ya. Pertama, tentu analisa secara makro fundamental, lalu masuk ke teknikal. Cuma kalau saham kan skalanya lebih kecil ya. Misalnya saham di Indonesia, ya udah di Indonesia aja gitu. Saham US ya US aja. Sedangkan ketika kita bicara soal forex dan komoditi ini, ruang lingkup globalnya tuh satu dunia. Jadi tentu analisa secara makronya akan jauh lebih luas dan lebih dalam lagi. Misalnya nih, saham A berarti yang kita perlu analisa ya perusahaan A. Sedangkan kalau kita trading di forex misalnya di USDJP, ya kita analisisnya USDJP-nya, gimana kondisi ekonomi di US, mulai dari GDP-nya, tingkat inflasi, suku bunga, dan lain-lain. Lalu misalnya di oil, gimana kebijakan OPEC inventory, dan lain-lain. Lalu contoh lainnya di XY melemah, gold cenderung menguap. Kolerasi ini yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan analisa kalau teknikalnya kurang lebih di setiap instrumen sama aja. Kita bisa gunakan support dan resisten serta melihat chart untuk
menemukan demand dan supply areanya. Lalu pertanyaannya nih, kenapa trading forex itu menarik? Pertama, marketnya itu 24/5. Jadi mau trading pagi, siang, malam bebas, sangat fleksibel. Kalau weekend masih ada yang buka, yaitu crypto market 24/7. Lalu yang kedua, pedagangnya bisa dua arah. Kalau misalnya di spot market ya, contohnya misalnya di saham kita harus beli dulu baru kita jual. Yang artinya ketika tren bearish kita susah mendapatkan opportunity, sedangkan market derivatif yang perdagangannya sifatnya bisa dua arah, baik tren lagi bullish ataupun tren lagi bearish, kita tetap bisa mendapatkan opportunity. Yang ketiga, total transaksi harian secara global itu gede banget, bisa mencapai 6 triliun US dollar, yang artinya market ini sangat liquid. Keempat, adanya leverage. Jadi memungkinkan kita trading dengan modal kecil, bisa 500.000 atau 500 dolar aja udah bisa, guys. Yang kelima, aksesibilitasnya, mau deposit kapan aja langsung masuk, mau withdraw kapan aja langsung masuk. Jadi cepet banget. Terus kalau misalnya mau trading dari HP bisa, dari PC juga bisa. Menurut aku aksesibilitasnya ini sangat mudah ya. Oh ya, buat pemula yang mau belajar trading, menurut aku cocok banget karena di forex market itu ada demo account-nya, guys, yang bener-bener 1:1 sama persis sama real account-nya. Kalian bisa belajar dulu dari demo account-nya ya, sampai berasa udah paham, baru nih kalian hajar buka live account-nya atau real account-nya. Jadi itu dia penjelasan singkat mengenai market forex. Kita bakal sama-sama praktek mulai dari buat akun, deposit, sampai ke praktek trading step by step. Nah, sekarang kita bakal praktek untuk buat akun nih. Nah, sekarang kita bakal praktek untuk buat akunnya nih. Di sini aku bakal contohin pakai aplikasi OctaFX. Aku contohin pakai OctaFX karena daftarnya paling gampang. Fee-nya 0 alias gratis, dan ada bonus deposit 100%. Nanti aku bakal jelasin. Yang pertama, download aplikasi OctaFX di iOS ada, di Android juga ada. Oke, setelah selesai download, langsung aja kita buka aplikasinya dan bakal muncul kayak gini nih. Nah, di sini untuk pilihan sign up-nya banyak ya. Aku bakal contohin pakai yang email langsung. Isi aja nama. Di sini aku bakal isi misalnya Denis ya, guys. Lalu aku masukin email dan masukin password. Habis itu langsung aja centang ya. Nanti kalau misal kalian udah punya account, berarti kalian tinggal login. Yang di sebelah kanan kalau belum punya ya kita sign up dulu. Lalu kalau udah masukin emailnya, namanya, dan juga udah centang langsung, kita klik aja sign up. Nah, di sini kita dikasih email konfirmasi ke email kita. Jadi langsung aja kita buka email kita. Di sini udah masuk emailnya, langsung kita confirm aja. Kalau udah langsung kita pilih country-nya. Di sini udah langsung Indonesia. Habis itu masukin nomor telepon. Di situ tanggal ulang tahun, tanggal lahir. Ini aku bakal contohin contohnya. Dan di sini kalau kalian centang, kalian udah punya pengalaman as a trader atau belum. Kalau misalnya udah ya tulis udah, kalau misalnya belum ya pilih yang belum, confirm. Nah, udah beres. Nah, udah jadi akunnya. Nah, ini yang rekomend dari OctaFX MT5 ya. Kita langsung pencet ini aja ya, langsung masuk ke open real account atau open demo account. Nah, di sini ada dua yang tadi aku jelasin, guys. Kalau real account ini adalah account yang asli, dimana kita trading pakai duit beneran, kita harus deposit. Sedangkan demo account adalah akun kita untuk belajar. Di sini demo accountnya kita bisa atur nih, mau pakai saldo berapa, mau 100.000, 500.000, itu kita atur aja. Nah, biasanya kalau pemula kita belajar dulu pakai demo account, baru kita masuk ke yang real accountnya. Nanti kita bakal coba bikin dua-duanya. Ini aku bakal bikin yang real account-nya dulu ya. Di sini kalau kita lihat leverage-nya, kita bisa pilih, kita bisa atur untuk currency-nya. Kita pakai yang USD aja. Nah, ini rate-nya kita centang aja yang fixed rate. Supaya apa? Supaya 1 US dollar itu tetap sama di angka 10.000. Tapi kalau enggak mau fixed rate ya nggak apa-apa. Kalau aku sih pakai yang fixed rate. Nah, habis itu langsung pencet aja yang open real account. Habis itu udah beres, dah kita tinggal pencet yang bagian account. Di sini habis itu kita bisa cek account kita udah ada. Misalnya kita mau bikin demo account, gimana nih? Di paling atas kanan kita tinggal klik aja yang tanda tambah. Habis itu kita tinggal buka account sekali lagi. Nah, di sini ada pilihan demo account. Ada di sebelah kanan, klik demo. Nah, kita tinggal isi nih, kita mau saldo berapa. Misalnya kita mau isi saldo 1.000 dolar. Nah, kita tinggal open demo account, klik OK, udah beres nih. Udah jadi account demonya. Di sini langsung ada untuk user ID atau loginnya, dan di bawah juga udah ada passwordnya. Habis itu kita tinggal ke MT5.
Aku bakal praktekin juga nanti mulai dari download MT5-nya. Jangan lupa kita back dulu sebelum deposit. Pastikan kalian udah KYC dulu. Kenapa? Karena kalau kalian nggak KYC nanti takutnya nggak ke withdraw. Karena kalau kalian nggak KYC nanti takutnya nggak bisa withdraw ya guys. Cara KYC-nya gimana supaya verify? Di kanan atas ini ada gambar yang kayak setting nih. Kita pencet di sini, kita belum melakukan verifikasi, jadi langsung aja klik yang verification. Nah, langsung muncul kan, ini mau pakai apa, boleh mau pakai KTP, mau pakai SIM ya. Misalnya kita mau pakai KTP ya, kita tinggal masukin KTP, kita tinggal pencet yang tanda tambah ini. Habis itu kita tinggal masukin dokumen. Misalnya contoh kita mau masukin dokumen. Oke, kita save. Kalau udah, kita tinggal pencet yang submit request di bawah. Nah, setelah submit biasanya nggak lama maka akunnya udah terverifikasi. Kalau udah terverifikasi gimana? Ya udah aman, berarti kalian mau withdraw kapanpun 24/7 kalian bakal bisa withdraw dan masuknya cepet banget. Nah, sekarang kita bakal sama-sama praktik gimana caranya konekin account OctaFX kita ke MetaTrader. Karena kita bakal tradingnya nanti di MetaTrader 5 by MetaTrader 5. By the way, user Android maupun user Apple bisa langsung download. Oke, aku udah ada di App Store. Sekarang langsung aja ketik MetaTrader 5. Oke, udah muncul nih yang kedua. Yang paling kedua ya, MetaTrader 5. Oke, udah muncul MetaTrader 5, aplikasinya yang ini. Langsung aja kita pencet download. Nah, setelah selesai berhasil download, langsung aja kita open untuk MT5-nya. Nah, sekarang kita bakal konekin akun OctaFX kita ke MetaTrader 5. Caranya gimana? Pertama kita balik dulu ke aplikasi OctaFX. Nah, sekarang aku udah balik ke aplikasi OctaFX. Di sini aku bakal contohin ulang bikin account baru. Jadi di satu account OctaFX ini kita bisa bikin banyak account ya. Mau banyak account demo, mau banyak account real tuh bisa banget. Aku bakal contohin buat sekali lagi, kita pencet tanda tambah, habis itu kita pilih yang demo. Ini aku isi 5.000. Habis itu kita pilih yang open demo account. Oke, demo accountnya udah jadi. Di sini udah ada servernya, udah ada loginnya dan ada passwordnya. Nah, ini passwordnya langsung kita copy aja. Nah, kita copy, kalian simpan passwordnya. Kalau misalnya kalian lupa password gimana, nanti tinggal di restore aja, nggak masalah. Kita langsung pencet yang go to MT5. Kita klik aja, langsung kita open. Nah, langsung nih login. Udah masuk, kita tinggal masukin passwordnya. Tadi kan udah di copy ya guys di aplikasi OctaFX. Langsung kita paste aja, udah ke paste, langsung sign in. Atas ini pencetnya save password biar ke save. Nah, di sini kalian bisa lihat udah ada saldo 5.000 USD. Tapi ya bukan real account ya, ini cuma demo account buat belajar. Nah, tapi enak banget karena 1:1 persis sama real accountnya. Jadi kalau kalian belum punya uang atau kalian masih takut, kalian bisa belajar dulu pakai demo accountnya. Ntar kalau misalnya udah merasa oh udah bisa nih, ya udah mulai paham, udah mulai ngerti, baru mulai deposit dan trading pakai real account. Jadi itu caranya untuk konekin account kita ke MetaTrader 5. Gampang ya guys, kan yang tadi kita konekin di demo account. Nanti kalau kalian misalnya mau konekin real account ya sama aja caranya. Kayak tadi tinggal copy paste passwordnya, pencet yang connect to MT5, habis itu tinggal copy passwordnya, dan sign in, dan demo accountnya juga bisa langsung dipakai buat trading. Misalnya contoh nih, EURUSD yang langsung aja aku trade, misalnya aku pencet buy. Nah, bisa beli nih. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya warna merah ya berarti lagi merah. Kalau misalnya biru ya berarti lagi profit. Nah, ini kan cuma demo account. Nah, aku pengen praktekin ke kalian contoh langsung pakai real accountnya. Jadi habis ini aku bakal deposit ke real account. Nah, ini aku udah masuk ke real accountnya. Habis itu kita pencet yang deposit. Di sini pilihannya ada banyak ya guys. Aku bakal coba pakai yang OVO ya. Metode pembayarannya ada banyak. Tadi ada transfer bank juga. Nah, kalian langsung masukin aja amountnya, kalian mau berapa nih. Di sini karena aku udah pilih yang fixed rate, ya kita bakal masukin 1 juta aja biar pas, $100. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat di atasnya minimum itu bisa lihat ya udah ada $100 USD. Nah,
udah ada $100 USD, kita bisa lihat di sini ya, dimana balance-nya itu 100 USD yang kita deposit pakai OVO. Nah, sekarang aku bakal praktekin gimana caranya kita trading langsung. Oke, langsung aja ke paling kiri bawah. Di sini ada pilihan banyak. Kalau kalian misalnya mau search Bitcoin, ya kalian mau cari misalnya Nasdaq, ya itu semuanya ada di sini ya guys. Kalian lihat di sini ada banyak, kita pilih aja salah satu, misalnya ada Euro, ada GBP/JP. Kita masuk ke bagian chartnya. Di sini di paling kanan atas kita tinggal klik ya, kita mau buy atau sell. Di sini yang aku suka dari MetaTrader 5 ini canggih banget. Misalnya contoh kita pencet buy, nah kan udah ada buy nih. Habis itu setelah kita entry, biasanya kan kita bakal set ya untuk stop loss dan take profit. Kita nggak perlu masukin angkanya lagi, nggak perlu masukin angka manualnya. Nah, kita tinggal klik aja yang bagian biru. Tadi posisi kita pencet SL, yang bisa kita mulai SL di bawah sini 168 sekian. Habis itu kita pencet yang TP, yang misalnya kita mau TP di resistennya di atas, kita tinggal pencet tanda panah modify, dan sudah terset semuanya. Itulah MetaTrader 5. Canggih banget sih, enak banget, dan kalian bisa manfaatin. Jadi setelah analisa tinggal entry dan set TPSL-nya, itu udah otomatis. Nah, tapi sekali lagi ya, ini cuma contoh ya guys, tradingnya nggak segampang ini. Jadi kalian jangan asal-asal pencet, kalian tetap harus analisa dulu, perhitungkan resisten rasionya menarik atau enggak. Nah, ini ke bagian tengah kita bisa lihat posisi kita nih. Kalau lagi floating loss warna merah, kalau lagi floating profit warna biru. Di sini juga kalian bisa lihat ya, balance equity-nya itu ada credit margin, free margin, itu yang memungkinkan kita untuk membuka posisi lagi. Nah, margin level semakin tinggi berarti semakin aman. Kalau udah semakin kecil itu berbahaya ya guys. Jadi kalau misalnya floating loss kita semakin besar, kita bisa kena yang namanya margin call. Artinya kita kena for sale dan posisi kita tertutup secara otomatis. Jadi sekali lagi jangan buka posisi besar-besar dulu, apalagi masih pemula. Coba dengan porsi yang kecil dulu, tapi tetap menggunakan money management. Serta yang paling penting adalah pakai stop loss. Oke, kira-kira kalau misalnya kita mau pakai TP-nya berdasarkan angka, tinggal pencet aja, modify, kita tinggal ganti-ganti angkanya. Di sini kita tinggal ganti angkanya, mau diketik bisa. Nah, kalau misalnya mau close nih, posisinya mau close, langsung kita tinggal klik aja di sini ada close position, kita tinggal close aja posisinya, kita bisa lihat historinya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini rugi $0,8. Jadi kira-kira gampang ya, maksudnya untuk tutorialnya gampang, kalau profitnya mah belum tentu gampang. Gak kerasa ya, kita hampir 4 tahun ngelewatin masa pandemi, dan pandemi tuh berdampak ke semuanya, ke sekolah, kantor, semua dari rumah. Tapi terkecuali public service seperti perbankan. Dengar-dengar ada 2.500 bank yang sudah tutup dan beralih ke pelayanan by mobile atau digital. Dan belakang ini aku lebih banyak lihat bank-bank digital atau bank-bank baru yang menawarkan bunga tabungan dan deposito sampai 8%. Gila, itu tinggi banget sih. Bahkan itu lebih tinggi daripada reksadana pasar uang dan obligasi negara. Di video ini aku bakal ngajak kalian bahas bareng-bareng bank digital yang kasih bunga super tinggi. Nah, bank-bank digital ini tuh paling banyak munculnya di tahun 2020 ketika pandemi. Bahkan bank besar di Indonesia juga punya bank digitalnya. Misalnya BCA, dia punya Blue, BRI punya BRI Agro, Mandiri punya Livin by Mandiri. Sebenarnya sebelum pandemi udah ada bank kayak Genius di tahun 2016-an. Itu kan termasuk bank digital, dan dia tuh juga kasih bunga gede waktu itu. Tapi karena efek pandemi yang lumayan mengganggu bisnis bankingnya, akhirnya bank-bank konvensional ini banyak yang jadi digital, atau banyak bank baru yang langsung jadi digital gitu. Dan mereka punya gencaran-gencaran ya, kasih promo, tarik user pas di awal-awal. Salah satunya dengan kasih bunga yang cukup tinggi, sampai 8% per tahun. Ini aku coba rekap beberapa bank digital yang nawarin benefit dan bunga yang tinggi. Pertama ada Cbank yang ngasih bunga tabungan 7% dan bunga deposito 3%. Sebenarnya ini agak aneh sih. Kenapa bunga tabungan malah lebih tinggi daripada bunga deposito? Nah, bank digital milik Shopee ini bahkan nggak kasih syarat sama sekali gitu. Kayak mesti deposit berapa, uangnya ditahan berapa lama, dan di sini tuh nggak ada biaya admin sama sekali. Bahkan yang lebih gila lagi, bunganya tuh cair setiap hari. Kan nggak biasa ya.
bunga bank biasanya kan cair di akhir bulan, sekali aja gitu. Yang kedua ada Bank Neo Commerce, atau tikernya itu kode sahamnya BBYB, yang dimiliki fintech Akulaku dan backingan belakangnya itu ada Alibaba. Bank Neo yang logonya kucing ini berani kasih bunga tabungan 6% dan bunga depositonya sampai 8% per tahun. Nah, kemudian ada juga bank-bank lain seperti Genius, Bank Jago, dan Digibank by DBS yang sama-sama kasih bunga deposito 4% per tahun. Lumayan lah ya kalau dibandingin sama bank-bank konvensional yang bunga depositonya 2-3% aja. Sekarang kita coba bandingin deh. Kalau kita punya uang 10 juta, kita taruh ke dua deposito. Pertama ke deposito Bank BNI atau BRI dengan tenor 1 tahun yang bunganya 2,85% per tahun. Kalau deposito di bank konvensional misal 10 juta, kita kalikan dengan bunga per tahun itu 2,85%. Tapi jangan lupa ini harus dikali 1 kurang 20% jadi 0,8% ya, karena ada pajak deposito 20%. Jadi dalam setahun ini bunga yang kita dapat adalah 228.000. Yang kedua, kalau misal kita deposito di bank digital, contohnya Neo Commerce, ya sama ya, 10 juta, kita dapat bunga deposito 8% per tahun dikalikan dengan 1 kurang 20% pajak deposito 20%, maka kita akan dapat bunga deposito 640.000 per tahun. Ini hampir 3 kali lipatnya bunga deposito bank konvensional ya guys. Mungkin banyak yang tertarik juga ya dengan return deposito yang lumayan tinggi dari bank-bank digital ini. Tapi jangan lupa guys, bahwa return yang tinggi juga datang dengan resiko yang juga tinggi. Intermezzo aja, di dunia saat ini ada sekitar 249 bank digital, dan dari antara itu cuma 13 yang profitable. Dan bank digital ini kan karena mereka baru ya, jadi mereka proses untuk bakar-bakaran, kumpulin massa atau user untuk jadi nasabah di perbankannya. Maka nggak heran kalau masih banyak yang rugi. Tapi ingat, misalnya dari 10 bank digital yang bersaing, pasti ada yang menang, ada yang mati lah ya istilahnya. Jadi kita harus hati-hati bahwa pasti ada bank yang sekian banyak, seiring berjalannya waktu pasti ada yang berkurang juga, mulai tutup dan lain sebagainya. Jadi jangan cuma melihat apa nih return yang paling tinggi, lihat juga bank ini tuh di backing oleh siapa. Karena semakin kuat orangnya, perusahaannya, konglomerasinya yang di belakangnya, artinya kalau terjadi apa-apa dengan bank digital ini, ada support kuat yang bisa membantu dia. Well, overall menurut aku bank digital ini menarik ya guys, karena dia punya model bisnis yang lebih efisien secara biaya, karena nggak perlu buka cabang, dan biaya-biaya untuk buka cabang itu bisa dialihin atau dikasih ke customer dengan kasih bunga deposito yang lebih tinggi, biaya adminnya nggak ada, dan lain sebagainya. And I think bank digital is the future, karena bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya juga ngarah ke situ ya guys. Bahkan investor dari luar negeri melihat prospek bank digital di Indonesia sangat menarik, maka mereka juga masuk jadi investor di bank digital Indonesia. Contohnya kayak e-commerce Alibaba milik Jack Ma yang invest ke Bank Neo atau BYB, dan juga Rebit Capital yang udah invest ke banyak fintech di seluruh dunia. Mereka juga invest ke Bank Jago. Mereka melihat potensi yang sangat besar, karena saat ini tuh cuma 50% populasi yang punya rekening di bank, dan hampir 50% dari masyarakat Indonesia tuh nggak punya akses ke kredit, investasi, dan asuransi. Tapi di saat yang sama, lebih dari 80% orang Indonesia sudah punya smartphone. Nah, kalau kamu gimana? Tertarik gak sih naruh uang ke bank digital ini dan ngejar bunga tabungan atau bunga depositonya yang tinggi? Kalau ya, ke bank mana nih? Tulis di komen ya. Oke, jadi aku review SeaBank mulai dari kenapa kok bunga SeaBank nggak bisa ditarik. Apakah SeaBank itu bisa dijamin LPS-nya? Kenapa kok rekening bisa keblokir? Dan apakah menabung di SeaBank itu aman atau tidak? Serta masih banyak lagi pertanyaannya. Di video ini aku bakal bagi jadi 3 part. Pertama, aku akan review singkat aplikasi bank. Kedua, aku ceritain gimana perbandingan dengan bank digital lain seperti Neobank. Dan di part ketiga, aku juga jawab hal-hal tentang SeaBank yang paling sering ditanyain. Langsung aja kita mulai ke videonya. Part pertama, review pakai SeaBank. SeaBank ini aplikasi bank digital milik Sea Limited
induk usaha dari Shopee. Dan saat ini kalau kalian belanja di Shopee, ada pilihan untuk memakai Cbank dengan iming-iming promo ongkos kirim gratis. Kita langsung lihat aja tampilan dari aplikasi Cbank. Tampilan ini bisa dibilang sangat bersih ya. Di sini total saldo ada 130 juta dengan akumulasi pendapatan bunga itu adalah 14 juta. Ada dua produk utama yaitu tabungan dan bunga 3,75% per tahun cair setiap hari, dan ada deposito dengan 3 tenor. 1 bulan bunganya 5% per tahun, yang 3 bulan bunganya 5,5% per tahun, dan yang 6 bulan bunganya 6% per tahun. Apa aja sih kelebihan dari Cbank? Yang pertama, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, tampilan aplikasinya nih bersih ya guys. Yang ketiga, bunga lebih tinggi dari bank lainnya, hanya kalah dari Neobank. Yang keempat, tabungannya dijamin LPS karena di bawah 4,25% per tahun, tapi depositonya tidak. Yang kelima, tidak ada biaya admin. Yang keenam, transfer antar bank gratis, top up ke dompet digital juga gratis, kuotanya itu 100 kali per bulan. Yang ketujuh, ada fitur undang teman bisa jadi income tambahan. Cbank sendiri tahun ini sudah profit meraih laba sebesar 130 miliar hingga Juli 2023. Jadi menurut aku bank ini cukup aman, tapi tentu aja ada kelemahannya ya. Kelemahannya pertama itu ada deposito bank, baik yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan tuh nggak terjamin LPS karena di atas 4,25% per tahun. Kemudian yang kedua, tidak ada kartu debit dan juga kartu ATM. Part kedua, perbandingan Cbank dengan Neobank. Kalau menurut aku, dua-duanya ini oke ya guys, tapi kalau untuk pemula aku saranin ke Cbank dahulu. Keunggulan dari Neobank hanyalah dua, yaitu Neobank ini ada banyak sekali cashbacknya dan promonya, dan juga bunga tabungan dan deposito itu jauh di atas bank tabungan yang cair setiap harinya. Deposito Neobank ini mulai dari 5,5% per tahun untuk tenor 7 hari sampai 8% per tahun untuk tenor 1 tahun. Selain itu menang Cbank sih ya, mulai dari aplikasinya yang simple dan bersih, kuota transfernya juga lebih banyak, bisa 100 kali per bulan. Juga tingkat bunga yang besar juga ada konsekuensinya, yaitu tidak dijamin oleh LPS. Neobank sendiri saat ini juga masih merugi secara operasional, jadi patut untuk berhati-hati ya guys. Kita bisa cek dari laporan keuangannya. Yang ketiga, pertanyaan yang paling sering ditanyain seputar Cbank. Kalau bunganya Cbank itu nggak bisa ditarik. Oke, coba kita balik ke tampilan Cbank. Contoh, ini total saldonya, dan ini adalah pendapatan bunga totalnya adalah 14 juta. Kalau dilihat-lihat memang betul nih, nggak ada tombol untuk tarik bunga. Tapi jangan bingung ya guys, bunga tabungannya itu udah masuk setiap hari menambah saldo kalian. Mungkin kalian nggak sadar ya guys, karena memang jumlahnya itu kecil kalau hanya 1 hari aja. Jadi angka 14 juta ini merupakan akumulasi dari seluruh keuntungan dari bunga yang masuk ke dalam saldo. Nggak percaya? Coba lihat aja nih riwayat transaksi. Nanti kita bisa ganti semua transaksi dengan bunga dan pajak saja. Nantinya akan terlihat berapa banyak bunga yang kita dapatkan setiap harinya, dan kita bisa scroll sendiri ya. Kita cocokkan nih dengan akumulasi total bunga yang ada di depan. Gimana cara narik bunganya ya? Karena udah bertambah di saldo, tinggal kita transfer aja ke rekening yang mau kita tuju. Pertanyaan selanjutnya, apakah Cbank ada unsur ribanya? Jawabannya ada ya guys, karena Cbank ini bank konvensional, bukan bank syariah. Jadi buat kalian yang punya keyakinan untuk tidak mau ada riba, sebaiknya cari bank yang sifatnya tuh syariah. Setahu saya untuk bank syariah itu ada juga BSI, dan kalau digital ada Bank Jago Syariah, dan juga ada Bank Aladin, serta bisa juga cek bank-bank lainnya. Next, apakah nabung di bank itu dijamin LPS? Untuk tabungannya sendiri itu di bawah tingkat penjaminan bunga LPS yang mensyaratkan tingkat bunga maksimum itu sebesar 4,25%. Jadi tabungan di Cbank itu 3,75% ya. Melalui chat akun di sosial media Cbank, dan adminnya tuh ngejawab kalau khusus tabungan Cbank itu dijamin LPS, tapi kalau depositonya tidak dijamin LPS ya. Karena deposito dari Cbank itu bunganya 5-6%. Loh, tapi katanya tadi Cbank ini terdaftar sebagai bank peserta penjamin LPS. Nah, ini nih yang perlu diperhatiin. Bukan berarti kalau terdaftar sebagai bank peserta penjamin LPS itu artinya aturan LPS
tidak jadi berlaku. Siapapun banknya kalau mau dijamin LPS harus ngikutin aturan LPS, yaitu tingkat bunga itu harus di bawah 4,25% dan maksimal uang 2 miliar per nasabah per bank. Next, kenapa kok rekening si bank itu terblokir? Oke guys, jangan panik dulu. Beberapa survei diadakan dengan yang pernah punya pengalaman pakai bank digital keblokir, yang mengisi kurang lebih survei ini tuh hampir 50% orang ya. Jadi di survei ini terdapat 88% bilang tidak pernah terblokir, 15% bilang pernah terblokir tapi sudah diurus dan sudah bisa dipakai. Terus 5% lainnya sedang terblokir dan sudah lapor tapi belum selesai. Sisanya tuh 2% sedang terblokir dan belum lapor. Jadi bagi kalian yang tidak ingin rekeningnya tiba-tiba terblokir, hindari dua hal ini. Yang pertama, jangan pakai akun si bank dengan 2 perangkat atau lebih. Ini hampir pasti auto keblokir ya guys. Tujuan si bank itu sebenarnya baik, mencegah agar rekening kita tidak dibobol oleh orang lain, tapi proses pengurusannya memang bisa makan waktu hingga 1 minggu. Yang kedua, selalu ingat password dan PIN kalian. Kalau kalian lupa, bisa cek prosedur untuk lupa password dan PIN yang sudah diberitahukan di websitenya si bank. Terakhir, apakah si bank ini aman? Jawaban saya, si bank ini relatif aman ya guys, karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Induk usahanya juga dari Shopee. Bank operasionalnya juga sudah profit dan khusus untuk tabungannya udah dijamin LPS. Memang sih kalau dibandingkan dengan bank konvensional seperti BCA, Mandiri, BRI ya jelas ya lebih enak bank konvensional karena kantornya itu ada. Kalau ada kesulitan ya bisa langsung ke customer service-nya. Tapi bunganya juga kecil, jadi auto dijamin oleh LPS. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu biaya adminnya bisa sampai 15.000 per bulannya. Dan juga ada biaya untuk transfer antar bank, serta bunganya kecil. Dan ada banyak sekali hal-hal lainnya yang kembali lagi ke pilihan teman-teman. Salah satu yang membuat neobank terkenal adalah deposito bunganya yang bisa mencapai 8% per tahun. Apakah neobank itu aman, dan apakah dengan adanya bank-bank di US sana yang jatuh bisa berdampak ke bank-bank digital di Indonesia? Yang salah satunya adalah neobank. Jadi neobank ini adalah aplikasi bank digital yang pendaftarannya cukup mulus ya guys. Punya produk yaitu tabungan reguler NeoNow dengan bunga menarik dan deposito NeoWow yang suku bunganya bisa up to 8% per tahun. Aplikasi neobank ini bisa di-download di Play Store bagi yang menggunakan Android dan juga dari App Store bagi yang menggunakan iPhone. Lalu pendaftarannya itu nggak sampai 15 menit loh guys. Aku akan coba kenalin cara pakai aplikasinya. Oke, ini contoh tampilan dari aplikasi neobank. Di bagian atas itu ada total saldo, dimana total saldo sebagai contoh adalah 201 juta. Dan kalau kita cek di sebelah kanannya lagi, ini adalah estimasi bunga kemarin. Kalau kita klik di sini, maka ini adalah breakdown dari masing-masing total saldo. Ada 3 jenis tabungan dan deposito. Yang pertama adalah tabungan Neo, dimana tabungan Neo ini adalah tabungan reguler dengan bunga hanya 0,5% per tahun. Tentu aja kalau bisa ya kita pindahkan semua ke tabungan NeoNow, yang mana di tabungan NeoNow ini sebenarnya mirip dengan tabungan biasa, tapi bunganya tinggi. Di sini juga ada deposito NeoWow, di mana terdapat 6 deposito dengan total pokok deposito 61.900.000 rupiah. Apa aja deposito yang ada, yaitu deposito NeoWow instan 7 hari, kemudian ada juga NeoWow instan 1 bulan, dan aku juga bakal pakai produk yang nantinya akan kita bahas, yaitu NeoWow instan 1 bulan. Dan ini aku juga pakai produk yang nanti akan kita bahas, yaitu NeoWow Flexi 1 bulan dengan pokok 10 juta rupiah. Jadi sebagai contoh di sini tidak sama sekali menggunakan deposito yang lebih dari 3 bulan, karena memang tujuan investasinya ini kan jangka pendek ya guys. Nah, bagi sebagian besar yang ingin naruh uangnya di deposito ini, juga ada deposito, kita tinggal klik aja deposito 2 yang teratas ini adalah tabungan NeoWow Flexi, sedangkan di bawahnya adalah NeoWow yang biasanya ada yang 7 hari dengan bunga 5,5%, 1 bulan dengan 6,5%,
3 bulan dengan 7,5% dan 6 bulan dengan 7,75%, dan terakhir 12 bulan dengan 8%. Nah, bedanya dengan Neo Wow Flexi itu adalah pencairannya bisa kapan aja atau bisa kita bilang breakable tanpa ada penalti sama sekali, dan masih ada bunga yang dibayarkan kalau sewaktu-waktu kita menentukan dananya nasabah. Tidak akan dikenakan penalti atau potongan seperti deposito. Kalau kita taruh di bank konvensional yang melainkan nasabahnya masih bisa mendapatkan bunga sebesar 2% per tahun. Nah, supaya lebih paham lagi, saya contohkan cara membuka deposito Neo Wow Flexi 1 bulan agar kita bisa melihat simulasi keuntungan yang didapatkan ya guys. Kita tinggal kembali ke deposito dan kita tinggal klik aja buka deposito. Di sini maka akan ada aturan depositonya, mulai dari jumlah minimal setoran adalah Rp100.000, kemudian perhitungan bunganya juga ada di sini, pencarian waktunya, pencarian suatu waktu di mana benar-benar tidak ada penalti di sini, dan ketika dicairkan sebelum jatuh tempo sebenarnya nasabah masih bisa mendapatkan bunga sebesar 2% per tahun. Rumus perhitungan bunganya sebenarnya juga tertera di sini ya guys, tapi kita langsung aja buka depositonya supaya lebih tahu lagi kira-kira berapa perhitungan bunganya. Misalnya aku ingin membuka senilai Rp10 juta, kemudian di sini ada opsi roll over. Aku klik di sini opsi roll over, ada beberapa opsi roll over di sini bisa diperpanjang baik pokoknya saja, kemudian pokok plus bunga, atau kita tidak diperpanjang. Aku pribadi memilih yang tidak diperpanjang karena supaya lebih fleksibel aja sih. Ketika nanti di deposito sudah cair, nanti kita gunain untuk hal-hal lainnya. Oke, di sini estimasi bunganya adalah 49.315. Bunga untuk 1 bulan bisa diuntungkan otomatis oleh aplikasi Newbank. Dan kalau seandainya ternyata dicairkan sebelum jatuh tempo, misalnya dicairkan itu 3 minggu dari 1 bulan, maka ya tinggal kita pakai perhitungan 3 minggu dibagi 365 hari, kemudian dikalikan 2% per tahun, dikalikan dengan jumlah setorannya yaitu Rp10 juta. Oke, kita tinggal klik aja buka sekarang, dan ini adalah konfirmasi. Kemudian kita pilih bayar di sini. Kemudian PIN di sini pembukaan deposito sudah selesai, dan dalam waktu kurang dari 1 menit kita udah bisa membuka deposito dengan bank digital Neobank. Nah aja kalau kalian yang belum punya banyak uang, jangan khawatir, di deposito Neo Wow ini bisa dimulai dari 100.000 aja kok guys. Dan ada berita bagus lagi loh guys, bagi kalian yang tertarik untuk memakai Neobank, ada tambahan bunga 1,5% dan cash reward hingga 60.000 untuk Neo Wow Flexi 1 bulan Rp10.000 pembukaan deposito Neo Wow Flexi pertama kali. Keuntungan dan kekurangan memakai Neobank ini, yang pertama obviously bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, fitur transfer antar banknya gratis dengan kuota sekitar 25 kali per bulan. Dan yang terakhir ini adalah fitur favorit aku nih guys, yaitu top up dengan virtual account bank, dimana dengan fitur ini aku bisa transfer gratis uang aku dari bank lain. Ada beberapa bank di sini yang mulai dari bank-bank terkenal seperti BCA, BRI, Danamon, BNI, dan seterusnya. Tapi di sisi lain gak ada yang 100% sempurna. Ada satu hal yang perlu diperhatikan bagi yang mau memakai aplikasi Neobank ini. Bank Neocommerce merupakan bank peserta penjamin LPS, which is nice ya. Tapi tentu aja skema penjaminan simpanan kita itu tetap mengikuti regulasi LPS, di mana suku bunganya 5-8% itu di atas tingkat penjaminan LPS, yaitu pada saat video ini dibuat adalah 4,25%. Meskipun begitu, jangan khawatir guys. Selama memang banknya beroperasi, maka tabungan kita tetap aman kok. Dan industri perbankan adalah industri yang diawasi secara ketat, tercatat sebanyak 10 tahun terakhir belum ada bank umum yang dilikuidasi atau kolaps. Apakah menabung di Neobank aman dan menguntungkan? Neobank ini merupakan milik dari PT Bank Neocommerce yang dulunya itu bernama PT Bank Yuda Bakti. Bank ini udah menjadi perusahaan terbuka di pasar saham dengan kode BBYB.
Nah, sebenarnya memang digital ini bermula dari pandemi COVID-19 ya guys. Pandemi ini memaksa setiap orang untuk bergantung pada kecanduan teknologi, tidak terkecuali bidang keuangan. Jadi walaupun tergolong baru, bank digital ini menarik minat orang untuk menjadi nasabahnya. Dan salah satunya adalah dengan menawarkan suku bunga simpanan dan deposito yang lebih tinggi daripada bunga deposito bank konvensional. Tapi dengan suku bunga sampai 8% ini guys, apakah bank digital di Indonesia yang menawarkan bunga di atas LPS akan mengalami nasib yang sama dengan bank di luar negeri yang bisa kolaps? Ya, beberapa menurut aku pribadi, efek dari kejatuhan bank global terhadap bank Indonesia, khususnya bank digital, boleh dibilang relatif kecil ya guys. Hubungan bisnis yang dijalin oleh bank-bank global itu sangat luas dan kompleks, termasuk bisnis yang dijalankan oleh bank-bank global itu sangat luas dan kompleks, termasuk di dalamnya ada juga aktivitas-aktivitas seperti investment banking, ada treasury service, ada juga aset and wealth management. Sementara itu jika kita bandingkan dengan bank digital di Indonesia, bisnis model dijalankan relatif lebih fokus pada simple, yaitu pada layanan perbankan yang serba online dan digital. Pemberian kredit pun diberikan pada para pelaku UMKM, dan juga kredit konsumen retail untuk segmen nasabahnya juga berbeda ya. Misalnya kita ambil aja contoh kasus bank yang sempat kolaps, yaitu SVB, Silicon Valley Bank. Bank SVB ini 60-70%-nya itu menaruh simpanan berasal dari startup dengan komposisi seperti, artinya ada satu resiko tambahan, yaitu satu resiko terkonsentrasi pada segmen pelanggan tersebut, dan kemungkinannya untuk mengalami rush atau ditarik dananya juga sangat besar ya guys, karena nasabahnya terkonsentrasi pada startup, yang kalau startup itu ditarik dananya bisa dalam jumlah yang sangat banyak. Kondisinya ini jelas berbeda dengan bank digital yang ada di Indonesia, dimana segmen pelanggan itu tetap terdiversifikasi. Nah, per 2023 kemarin, menurut beberapa artikel, memang industri bank digital masih tengah berjuang untuk mencapai profitabilitas. Kita nanti bisa pantau terus perkembangan dari newcomers ini, yang performa keuangannya sebenarnya bisa kita akses secara transparan, karena bank newcomers ini merupakan perusahaan TBK, dan kita bisa cek laporan keuangannya di website idx.co.id ya guys. Kira-kira kalian ada yang belum pernah dengar atau belum tahu soal P2P lending gak sih guys? Well, basically P2P lending itu pinjam-meminjam berbasis teknologi. Ada satu pihak yang kelebihan uang, makanya dia kasih pinjaman atau disebut lender, dan ada pihak yang bisa dibilang kekurangan uang, makanya dia meminjam. Nah, namanya borrower. Nah, P2P lending lah di tengah-tengahnya untuk ngehubungin kedua orang ini. Konsepnya tuh sama persis kayak bank, tapi kalau bank kan kasih orang yang kelebihan uang ini bunga depositonya sekitar 6% kan per tahun, sedangkan ke orang yang kekurangan uang atau borrower atau peminjam ini dia kasih bunga pinjaman 8-30%. Lumayan kan selisihnya? Itulah yang menjadi keuntungan si bank. Nah, sekarang mau didisrupt nih sama P2P lending. Sebenarnya gak didisrupt juga sih, karena mereka kadang tuh marketnya beda ya guys. Di video ini aku akan bahas di sisi orang yang kelebihan uang atau sisi investor. Atau kalau P2P lending orang bilangnya itu lender ya. Kita sebagai lender akan dapat keuntungan dari fixed return dari bunga yang dibayar sekitar 8-30% per tahun, tergantung dari resikonya. Resiko paling besar dari P2P lending ini adalah gagal bayar ya guys. Konsepnya sama kayak kita minjemin uang ke orang, resikonya dia telat bayar atau bahkan gak bisa bayar sama sekali. Namanya default risk. Semakin tinggi bunga yang seharusnya kita dapat, resiko gagal bayarnya juga semakin besar. Oke, untuk aplikasi P2P lending ini, di video ini aku bakal bahas aplikasi Investri ya guys. Oke, aku analisis lagi, ternyata Investri itu tipe loan yang dia pinjemin. CEO-nya sendiri yaitu Andrian Gunadi bilang di tipe loan yang ada di Investri itu mostly invoice atau supply chain financing. Ini yang bakal bikin NPL-nya itu selalu rendah. Pinternya Investri ini, mereka tuh kontak perusahaan-perusahaan besar dan kasih financing ke vendor atau suppliernya. Kok kepikiran ada Investri? Enggak kok guys, ini udah common banget di bank. Well, P2P yang lain ada yang kasih loan ke UKM untuk mengembangkan bisnis
atau consumption loan kayak pendidikan, kartu kredit, belanja. Nah, ini sih yang sebenarnya lebih berbahaya dan rawan untuk gagal bayar. Dan lagi-lagi P2P ini 100% online, gak pakai kertas sedikit pun. Jadi ini sih tipe investasi yang gak mau ribet. P2P lending ini bentuknya pinjaman. Secara garis besar dia terbagi dua pinjaman. Yang pertama pinjaman konsumtif dan pinjaman yang produktif. Kalau di konsumtif itu artinya dia pinjam untuk sesuatu yang gak ngehasilin uang lagi, kayak dia beliin mainan anak-anak atau untuk makan-makan. Sedangkan kalau produktif itu kebalikannya, dia pinjam untuk sesuatu yang ngehasilin uang lagi, kayak untuk bisnis atau hal sejenisnya. Contoh P2P yang konsumtif itu ada Asetku, Easy Cash, Uangmi, dan lain-lain. Pinjaman produktif juga terbagi jadi beberapa jenis. Ada invoice financing, merchant financing, dan business loan. Kalau aku pribadi paling suka yang invoice financing karena menurut aku supply sama demand-nya tuh udah lumayan clear, jadi jelas, lebih rendah juga resikonya. Contoh P2P yang produktif itu ada Investri, Acceleran, Coinworks, Tanifan. Ada juga yang versi syariahnya kayak Amarta dan Alami. Ini aku coba kasih lihat tabel perbandingan di antara mereka. Ada yang punya fitur asuransi, ada juga yang punya fitur auto lending. Beda-beda lah ya masing-masing, tapi di video ini aku bakal coba praktekin pakai aplikasi Investri. Yang menurut aku Investri itu yang paling user friendly, guys. Yang paling pemula friendly. Tapi di video kali ini aku bakal coba praktek pakai aplikasi Investri yang menurut aku Investri ini salah satu yang paling lama improvementnya. Kalau untuk orang yang cari gampang tuh dia nggak gampang-gampang banget, tapi banyak bugnya juga sih guys. Langsung aja kita coba ke step pertama, kita harus daftar dulu. Step pertama, register seperti biasa. Kita harus buat account dulu. Kita buka websitenya Investri, kita masuk di sini, scroll ke bawah, kemudian klik yang berikan pinjaman karena kita kan mendaftar sebagai lender. Kita isi semua data diri, tick to box yang di sini ada, yang di sini kemudian klik buka akun. Nah, kalau misalnya akunnya udah selesai, kita tinggal log. Terus step yang kedua kita cari loan yang bagus, yang oke. Step yang kedua adalah cari aplikasi yang akan kita biayai. Nah, setelah kita login, akan keluar dashboard lenders seperti ini. Kita klik daftar pinjaman dan keluarlah daftar-daftar pinjaman yang bisa kita biayai. Banyak banget nih. Nah, step yang ketiga kita harus analisa loan-nya. Nah, ini nih yang paling penting. Gimana sih cara pilih dan menganalisa loan yang baik dan benar. Nah, dari sekian banyak loan yang ada di sini, yang pertama kali kita harus lihat itu ada grade dan rate-nya. Grade itu menandakan resiko dan rate itu menandakan tingkat bunganya. Cek detail di sini. Grade yang paling baik itu dimulai dari A1. Coba kita balik lagi ya ke halaman daftar pinjaman. Yang tadi kita harus cari kombinasi grade yang aman tapi rate-nya bisa tinggi. Kayaknya paling oke nih yang CPT nih, grade-nya A3. Tapi rate-nya ini bisa 18%. Nah, coba ya, kita klik nih. Di retail ini yang pertama kali harus kita cek adalah siapa sih yang bakal kita pinjemin uangnya. Ini kita cek informasi peminjam. Nah, kemudian kita juga harus lihat nih informasi keuangan menunjang. Apakah kondisi keuangan terakhir tuh lebih bagus dari tahun sebelumnya. Nah, yang gak kalah penting juga itu ada informasi payer. Sebelumnya kita kasih uang ke perusahaan CPT ini di depan atas nama si payer. Nah, pas loan kita jatuh tempo, nanti payer ini yang bakal balikin uang ke kita. Jadi penting banget untuk tahu apakah payer ini bisa balikin uangnya ke kita. Kita harus cek apakah payer ini perusahaan yang terjamin dan apakah industrinya itu lagi susah gitu. Dengar-dengar sih kalau payernya dari PLN atau Pertamina yang kondisi keuangannya lagi susah, mending gak usah sih. Kemudian kita juga lihat track recordnya. Di informasi riwayat pinjaman berapa persen sih yang tepat waktu, cari tahu juga kolateralnya ada nggak. Kita cek di informasi jaminan. Idealnya sih nilai pinjaman perusahaan tuh biasa 7-80% dari nilai kolateralnya. Nah, step yang keempat, kita danai loan ini tapi kita mesti top up dulu sebelumnya. Oke, step yang keempat ini kan top up. Setelah kita analisa kayaknya loan ini tuh bagus, aku mau bantuin danain tapi di sini ada tulisan tidak bisa mendanai karena akun kita belum ada uangnya. Kita klik top up di sini. Kemudian kita bisa pilih pakai CIMB Syariah. Kita udah dibikinin nomor virtual account atas nama kita sendiri. Transfer aja ke sini, setelah itu uangnya akan masuk dan barulah
kita bisa kasih pendanaan. Nah, step yang kelima, yang terakhir, kita tinggal klik danai, pinjemin uangnya. Kamu tinggal tulis aja berapa nominal yang minat kamu pinjemin. Minimal pendanaan itu 1 juta rupiah. Nanti kamu tinggal klik aja mendanai, setuju untuk surat kuasanya, dan selesai notifnya akan masuk lewat email kamu. Kalau pinjaman kamu udah tersalurkan, akan muncul datanya di portofolio atau rekap. Langkah yang paling pertama, kita download dan buka account di Investory, tapi kekurangannya adalah kita butuh NPWP. Step kedua, setelah kita buka account, kita harus deposit sejumlah uang biar kita bisa beri pinjaman ke borrower. Di cash in hand ini, klik yang di atas, terus klik tambah dana, terus pilih nih, kalian mau yang mana, mobile banking atau internet banking. Coba pilih ATM gitu ya. Nah, kita udah ada virtual account yang dibikinin khusus untuk nama kita. Jadi Investory ini kerjasama sama CIMB, Niaga, dan juga Danamon. Jadi kalau kita mau transfer, tentunya buat kita yang pakai BCA atau Mandiri, terpaksa ya harus kena biaya transfer antar bank. Kemudian step yang ketiga, kalau misalnya uangnya udah masuk nih, kita udah bisa ready langsung kasih pinjaman pertama. Sekarang kalau di Investory ini pinjamannya tuh sering habis guys. Terus pinjaman yang tersedia itu terkadang nggak banyak, kalau ada pun kadang kurang berkualitas karena yang bagus itu juga udah pada habis kan. Beberapa tips buat kalian dalam memilih pinjaman. Pertama, paling penting tuh track recordnya guys. Lihat dari track recordnya. Kita bisa lihat di bagian sini, di bagian performa, kita lihat dia tuh udah berapa kali kasih raise pinjaman. Pinjam tuh ada beberapa kali, berapa kali dia tepat waktu atau dipercepat nih bayarnya nih. Semakin banyak semakin baik, kalau bisa udah puluhan kali, karena menurut aku ya, rating yang dia tulis ABC itu tuh nggak terlalu menentukan ya guys. Jadi aku lihat dari track recordnya aja. Kemudian yang kedua, pilih payornya. Ini tuh in a way, orang yang bakal bayar kita nantinya. Kalau aku pribadi, aku pilih dari perusahaan yang besar dan yang nggak bermasalah. Contoh seperti perbankan, FMCG, kelapa sawit juga lagi bagus, atau teknologi atau telekomunikasi. Kalau di Investory ini, payernya yang banyak disukai itu ada IES, OBII, SIIP, BJI. Itu beberapa dari yang paling favorit, dan itu namanya kode-kode perusahaan. Kemudian jangan lupa juga untuk disertifikasi uang kita ke beberapa perusahaan dan pinjaman. Jadi kalau misalnya kita taruh 10 juta gitu ya, jangan 10 jutanya kita taruh ke satu perusahaan aja, tapi kita bagi-bagi gitu ke beberapa biar resikonya tersebar rata juga. Kemudian step yang keempat, kita tinggal tunggu aja nih guys, pinjamannya lunas dan nanti ditransfer balik ke rekening kita beserta dengan bunganya ya. Jadi itu langkah-langkah untuk mendanai P2P lending dari nol. Simple itu sih guys. Menurut aku ya, dari semua aset dari reksadana, saham, kripto, menurut aku P2P ini salah satu yang paling gampang ya guys. Paling yang agak ribet itu kita mesti standby untuk pinjaman yang bagus, karena di Investory ini belum ada fitur auto lending guys. Tapi kalian mesti ingat guys, kalau P2P lending ini juga ada risiko gagal bayar. Untungnya mereka tuh ada asuransi yang cover 90% dari uang yang belum dibayar. Dari situ aku belajar kalau penting untuk pilih P2P yang punya fitur asuransi. Oh ya, kalian harus tahu kalau investasi untuk mendanai P2P lending ini nggak liquid atau nggak mudah dicairkan guys. Jadi kayak nggak bisa tarik uangnya kapanpun yang kita mau, tapi kita harus nunggu pinjaman kita tuh udah dilunasi dan udah ditransfer ke rekening lender kita. Overall lumayan suka sih P2P ini yang kasih return pasti dan lumayan 16-20% per tahun. Review materi selanjutnya yaitu crowdfunding. Crowdfunding jika di bahasa Indonesia kan adalah urun dana. Konsepnya sebagaimana urun dana atau urunan yang kita ketahui adalah mengumpulkan dana dari banyak orang. Bila mengacu pada konteks finansial, maka pasti memiliki tujuan yang lebih pasti dan tentunya ada yang mengarah pada tujuan komersil. Lalu seperti apa sih crowdfunding itu? Aku akan bahas dari yang paling mendasar, mulai dari pengertiannya, lalu apa aja yang termasuk dalam crowdfunding itu sendiri. Ilustrasi sederhana seperti apa itu crowdfunding ini sebenarnya sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil contoh, seorang pemuda ingin membuat sebuah usaha ternak ayam pedaging dan petelur dengan kapasitas 500 ekor ayam per kandang, dengan total 4 kandang. Untuk ide ini, diperkirakan membutuhkan dana sebesar 100 juta rupiah. Dia kemudian menceritakan idenya kepada keluarga, sahabat, dan teman sebayanya, dengan tujuan menemukan relasi bisnis dan bantuan permodalan. Ketika rencana itu kemudian terrealisasi, misalkan dana yang ia miliki nantinya 25% dana pribadi, 75% dari orang lain, dengan imbalan berupa keuntungan penjualan daging dan telur ayam
serta pembagian daging dan telur tiap 3 bulan. Crowdfunding atau urun dana pada dasarnya adalah sebuah cara bagi seseorang atau kelompok untuk memperoleh sejumlah dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek atau rencana yang akan mereka jalankan. Untuk memperoleh pembiayaan ini, tentunya seseorang atau kelompok tersebut harus bisa menyampaikan ide atau rencana yang ia miliki dengan cara menarik dan menjanjikan, serta menjelaskan tujuan dengan baik agar orang lain yang menjadi pemodal akan tertarik untuk ikut membiayai proyek atau rencana tersebut. Dengan berkembangnya dunia digital, crowdfunding ini kemudian dilakukan secara digital dengan cara menyetorkan detail ide dan rencana kita kepada perusahaan atau lembaga penyedia jasa crowdfunding online untuk kemudian dievaluasi. Apabila memenuhi syarat, akan ditawarkan pada orang banyak yang berpotensi menjadi pemodal secara online melalui platform yang disediakan oleh perusahaan atau penyedia jasa crowdfunding. Crowdfunding ini sendiri dibagi lagi menjadi 4 jenis berdasarkan tujuan permodalannya, yaitu ada donation, reward, equity, dan lending. Yang pertama yaitu donation atau donasi. Artinya permodalan berasal dari orang lain dengan tujuan sosial dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum atau membantu yang sepatutnya dibantu. Yang kedua yaitu reward atau imbalan. Permodalan ini bertujuan mendapatkan imbal balik. Biasanya non-finansial bisa berupa penghargaan, seperti piagam atau sertifikat, atau berbentuk barang bisa juga akses terhadap produk dari usaha tersebut. Yang ketiga yaitu equity atau ekuitas. Permodalan dengan modal seperti ini memberikan imbal balik finansial kepada pemodal berupa keuntungan ketika rencana tersebut terrealisasi. Jumlah imbalan finansial ini sendiri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempat yaitu lending atau peminjaman. Artinya modal yang diberikan bersifat pinjaman, sementara yang nantinya harus dikembalikan kepada pemodal beserta bunganya yang telah disepakati. Dari 4 tipe crowdfunding itu, menurut aku yang paling menarik adalah crowdfunding equity atau ekuitas. Biasanya, crowdfunding tipe ini dilakukan untuk membantu mewujudkan modal usaha atau bisnis yang akan dibuat oleh perusahaan tertentu. Dan yang akan kita dapatkan sebagai pemodal adalah sharing saham dari usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dengan memiliki saham, artinya kita bisa berinvestasi dan mendapatkan income yang sudah disepakati. Saran dari aku, carilah crowdfunding yang sudah jelas legalitasnya dan diawasi oleh OJK. Saat ini, untuk proses crowdfunding tidak lagi direct dari pemodal ke pemilik proyek, namun menggunakan rekening bersama milik perusahaan atau penyedia jasa crowdfunding untuk memonitor masuk keluarnya uang. Tapi seharusnya jika sudah diawasi oleh OJK, maka crowdfunding ini akan relatif lebih aman. Dari sekian banyak hal terkait crowdfunding ini, sesungguhnya ada potensi dan resiko yang dimiliki. Potensi ini maksudnya keunggulan yang dimiliki oleh sistem pengumpulan dana crowdfunding, sedangkan resiko merupakan kelemahan yang dimiliki oleh crowdfunding itu sendiri. Mari kita bahas dari keunggulannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kemudahan syarat dalam pengajuan crowdfunding. Seperti yang aku bahas pada poin sebelumnya, pemilik proyek tinggal menyediakan informasi detail terkait ide atau rencana yang akan dikerjakan, kemudian mengajukan pada pihak penyedia jasa crowdfunding untuk dievaluasi kelayakannya. Kemudian bila memenuhi syarat, akan ditawarkan kepada pemodal. Sedangkan bila pemilik proyek memilih peminjam dari bank, maka cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Belum lagi terkait besarnya biaya administrasi, jaminan, bunga, beserta cicilannya. Hal ini tentu memberatkan apalagi jika yang dirintis merupakan usaha yang masih sangat baru. Yang kedua adalah pengumpulan modal yang lebih cepat. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan syarat pada poin pertama begitu proyek tersebut ditawarkan. Pada sistem crowdfunding tidak mengharuskan pemodal untuk memberikan dana dalam jumlah besar, melainkan dengan nominal yang kecil, sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas. Melalui sistem pemodalan yang nominalnya kecil namun bisa diikuti oleh banyak orang, maka akan lebih mudah mencapai target jumlah modal yang diperlukan. Kelemahan yang dimiliki oleh sistem crowdfunding ini adalah yang pertama, yaitu maraknya penipuan atau proyek bodong. Dengan mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, maka pemilik proyek cenderung bisa mengelabui sistem evaluasi milik perusahaan atau penyedia jasa crowdfunding ini. Atau pemilik proyek ini menyediakan data dengan detail sebagaimana mestinya, namun berhenti di tengah jalan karena proyeknya dianggap kurang berhasil. Artinya, proyek yang ditawarkan ini pun bisa jadi tidak benar, jadi hambatan sehingga terjadi keterlambatan atau mangkrak sebelum membuahkan hasil. Hal inilah yang patut diwaspadai terkait proyek yang memang berdasarkan rencana yang belum memiliki hasil secara nyata. Tentunya tidak sedikit orang yang memanfaatkan celah ini untuk keuntungannya secara pribadi. Yang kedua adalah money laundry, alias pencucian uang. Praktek ini yang paling berbahaya karena dengan minimnya administrasi yang harus dipenuhi, maka bisa saja layanan urun dana ini dimanfaatkan sebagai media untuk pencucian uang dari satu sektor ke sektor lainnya, dengan mengatasnamakan entah donasi atau reward.
karena bisa saja yang menjadi pemodal adalah pemilik proyek yang merupakan oknum yang bekerja sama untuk melakukan praktik cuci uang tersebut. Jadi sebagai contoh, kita ambil 2 project di Bizer, dan kalian bisa lihat kode pertama yang saya ambil itu adalah nasi kapau. Ini investasi di Bandung dengan total nominal 5 juta rupiah pada Juli 2019. Berarti kita udah berhasil lebih dari 2 tahun di bisnis ini. Project kedua yang diambil di Bizer itu jangka waktunya udah lama, jadi kita bisa lihat ini saya ambil di 24 Desember 2020, 1 tahun setelah investasi di Bizer. Yang ditawarkan yaitu Gulu-Gulu Green Sedayu Mall, Social Green Sedayu Mall. Langsung aja kita ke tampilan Bizer. Nah, ini tampilnya enak banget ya guys, secara aplikasi emang ini bagus banget. Kita bisa lihat contoh ini di sebelah kiri adalah Social Green Sedayu Mall. Diambil satu lot senilai 1 juta rupiah, dan juga untuk nasi kapau di Bandung dengan 1 lembar rupiah itu sekitar dengan harga 5 juta rupiah. Dan di sini bisa lihat detailnya. Contoh ya, di lapor omsetnya ini sempat naik, bisa turun lagi mungkin karena pandemi saat itu. Dan di sini menarik juga gimana bisa dapat 13.479 rupiah di bulan Juli dan juga 15.000 sekian di bulan Juni 2021. Kita sama-sama analisa di Excel. Udah rapi dan lihat nominal sama persis, dan apabila saya rapikan di sini bisa dilihat cuma ngambil 1 juta rupiah, tapi return yang didapat itu sekitar 13.000. Itu sama dengan 1,35%, atau jika dikalikan ke 12 bulan itu menjadi 16%. Apabila dirata-ratakan sebulan itu bisa dapat 1,86%. Dan apabila dikalikan bisa 22,33% dividen yang didapat. Nah, tadi kan adalah contoh yang manisnya ya, tapi ternyata ada juga pahitnya guys. Contohnya kita ambil satu lot dengan harga 5 juta rupiah ya. Ini adalah dividen yang didapat. Dividen yang didapat aja baru 29.000 dengan investasi yang lebih besar. Saya dapatkan lebih sedikit. Bisa dilihat dari dividen yang didapat per bulannya itu kurang lebih hanya 0,08%. Rata-ratanya atau bisa dikalikan sama dengan 0,91%. Dan kita bisa lihat bahwa sekarang ini belum ada secondary market di Bizer. Jadi bisa dibilang ya uang kita nggak akan balik lagi kalau misalkan kita punya pendapatan seperti ini. Karena sekarang kan kita jadi pemilik saham di perusahaan ini. Kalian bisa lihat returnnya sangat dikit banget kan. Gimana bisa ngebalikin uang modal, caranya pasti sulit banget. Beda sama tadi yang Social Green Sedayu Mall, kurang lebih returnnya mungkin bisa di sekitar 22,33%. Artinya kurang lebih 4 tahun mungkin modal kita gak bisa lebih dari itu. Kalau misalkan lanjut terus ya usahanya bagus, mungkin ya tahun ke-5 atau tahun ke-6 kita dapat hasilnya atau returnnya tuh lebih tinggi gitu kan. Dan bisa dilihat apabila kita udah nikmatin dividennya di tengah-tengah, dan di tengah-tengah kalian pengen jual secondary marketnya, saya rasa mungkin orang yang mau invest tapi returnnya kayak nasi kapau tadi, saya rasa nggak akan ada yang mau beli. Ya beda sekali karena data sudah membuktikan yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Di saat kita menginvestasikannya di Bizer ini, banyak sekali bisnis yang harus kita filter karena banyak banget kan bisnis yang launching di Bizer. Jadi kita nggak tahu mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Mungkin nih kalau kita lihat ownernya langsung, kita bisa lihat rata-rata penjualannya, realnya nasi kapau udah buka di cabang Kemang, Alam Sutra. Coba lihat deh. Wah, ternyata emang rame gitu kan. Mungkin kita bisa berani investasi kalau Sorcelli dengan nama besarnya, kita udah tahu kalau buka di mall mana aja itu rame, dan buka di situ ternyata emang bagus gitu kan. Nah, sekarang ini adalah homepage di mana tampilan web Bizer ini ada yang lagi project, yang lagi launching. Itu ada BLA eksportir periklanan Timika Papua. Misalnya ambil contoh Alfa Media. Ini udah cukup banyak, orang sekitar ambil 318 orang dan dana terkumpul sudah 43%. Dan biasanya kalau Alfamart, Alfamidi di Bizer ini cukup laku ya guys. Setelah tadi beberapa project sebelum misalnya seperti Alfamart di Riau nih udah terkumpul dan dananya diminta juga tidak banyak, cuma 805 juta. Dan nilai bisnis ini 1,4 M. Ini juga laku ya, tapi ada beberapa bisnis seperti Let's Go Chicken di sini ya, mungkin kurang begitu laku ya guys, karena mungkin mereknya kurang bagus atau mungkin kurang dikenal orang gitu kan. Nah, harapannya buat
Bizzer ini adalah mungkin bisnis yang listing proyek di Bizzer ini butuh di filter yang lebih bagus gitu kan, yang lebih ketat lagi agar para investor juga dapat beritanya lebih maksimal. Ya memang Bizzer ini serba salah guys, kenapa dia sebuah platform dimana dia mempertengahkan antara UMKM yang mau bisnis mungkin kurang dana dengan para investor yang punya dana tapi pengen dapetin penghasilan sampingan gitu dari dividen laba bersih dari perusahaan tersebut. Oke, hal menarik di Bizzer ini pertama adalah tampilannya atau tampilan back end-nya. Menarik sih karena kita bisa buka di website juga, gunain laptop atau mungkin kita bisa menggunakan handphone. Jadi tampilan cukup bagus di sini. Contoh lagi buka yang Sorcelli Green Dayu Mall, tampilannya bukan kata-kata tapi berupa grafik. Di sini contoh lagi buka yang Sorcelli Green Sedayu Mall, tampilannya bukan kata-kata tapi berupa grafik. Jadi kita bisa lihat, wah ternyata omsetnya lagi naik nih. Kita bisa lihat yang warna biru, omsetnya sedang kos. Ada juga yang warna hijau, sedangkan EBITDA-nya ini adalah laba bersih sebelum pajak ya. Ini adalah warna orange, jadi secara grafik tuh enak banget sih dilihatnya. Nah, di sini misalnya informasinya juga ada nih, kita bisa setiap tanggal 20 sebulannya Bizzer ini kontak langsung dengan pihak pengelola yang mengelola Sorcel ini. Nah, kita bisa lihat ternyata ada ceritanya, mereka itu ngelakuin promo apa gitu kan dan lainnya. Semua itu tertampil. Kita bisa lihat nih tanggal 20 Juli 2020. Berikutnya 20 Juni 2021 ini hanya updatean bisnisnya. Kita bisa lihat berjalan seperti apa dan sangat bagus banget. Kita lihat lagi kalau misalkan si Bizzer ini sebagai platform dia tuh bertanggung jawab sih kepada investornya. Kita bisa lihat ini adalah kegiatan operasional di periode 2021 di Sorcelli dan bisa lihat mereka itu menggunakan strategi operasional seperti apa, habis itu gimana strategi peningkatan offsetnya, lalu kita bisa lihat grafiknya seperti apa. Kita bisa lihat ternyata orang yang beli itu karena pandemi kemarin mungkin lebih banyak ke online order daripada ke take away. Habis itu kendala operasional mungkin tempatnya kecil karena ramai banget kali ya, barang-barangnya bingung mau taruh di mana, nggak muat. Jadi kita punya investor yang sebenarnya tuh dimanjakan dengan updateannya. Bisa dilihat di sini ada juga PDF yang kita bisa lihat tiap bulannya. Menariknya dari Bizzer ini adalah keterbukaannya guys. Keterbukaan kita bisa lihat di sini tentang dokumen, kita bisa lihat NPWP-nya, bisa lihat surat izin usahanya, bisa lihat NIB-nya, kita bisa lihat akte pendiriannya juga. Itu semua tuh detail banget ya guys. Jadi kita sebagai pemegang saham di BIS ini, nama kita tuh tercatat secara legal, secara hukum. Jadi kita pun investasi di perusahaan ini tuh tenang gitu ya. Betul, kalian sebelum investasi uang kalian harus mengetahui bisnis apa yang kalian investasikan. Jangan mentang-mentang kalian punya duit terus udah tahu kan cari duit itu susah ya, nggak gampang. Jadi jangan sembarangan ya, perhatiin juga resikonya guys. Nah, sebelum kita beli jual dan bangun portofolio saham, kita harus tahu dulu nih saham itu apa sih. Simpelnya ada perusahaan yang butuh modal untuk ngebangin perusahaannya. Jadi mereka jual kepemilikan perusahaannya dalam bentuk saham lewat IPO, initial public offering, dan in return dapat uang dari investor. Kemudian apa sih untungnya punya saham? Kalau perusahaannya bagus dan untung, kita bisa dapat pertama capital gain. Ini selisih dari harga beli dan harga jual. Jadi kalau kita beli harga rendah terus jual di rate tinggi, kita dapat keuntungan yang namanya capital gain. Kedua, dividen. Bagi hasil kalau perusahaan dapat untung, tapi nggak semua perusahaan tuh bagi dividen guys. Kita mulai dari step yang pertama, download aplikasi dan registrasi perusahaan. Yang udah IPO ini bisa kita beli sahamnya itu lewat sekuritas. Jadi langkah pertama kita perlu download aplikasi sekuritasnya. Di video ini aku bakal jelasin pakai Ajaib. Aplikasi Ajaib karena menurut aku Ajaib ini masih yang pemula friendly dan juga prosesnya itu 100% online dan gak ada minimum deposit. Fee jual belinya juga salah satu yang paling murah, mulai dari 0,15 sampai 0,25%. Nah, buat yang masih belum kebayang nih, ibarat kayak kita mau nabung di bank, kan kita perlu buka rekening tabungan. Sama aja juga kalau kita mau nabung saham, kita perlu buka rekening buat buka
rekening tabungan. Sama juga kalau kita mau nabung saham, kita perlu buka rekening investasi di sekuritas. Untuk registrasinya super gampang sebenarnya. Aku cuma praktekin pakai aplikasi Ajaib aja. Di sini aku langsung coba praktekin di aplikasi Ajaib. Yang pertama kita masukin nomor HP, email, password. Kedua isi aja data diri sesuai kolom-kolom yang ada di sini. Kemudian masukin nomor rekening, foto KTP dan selfie pakai KTP. Dan sisa tunggu verifikasi berhasil. Biasanya sih 1 hari juga udah langsung jadi ya guys. Step yang kedua adalah deposit. Setelah rekening investasi kita jadi, saatnya top up atau deposit. Nah, enaknya di Ajaib Sekuritas ini tuh gak ada minimum deposit. Kalau di tempat lain ada yang minimumnya 1-10 juta loh guys. Nah, untuk saham pertama dan investasi jangka panjang lebih baik dari sektor perbankan atau barang konsumsi sehari-hari aja guys. Ide-ide saham yang bisa dibeli dengan modal di bawah 100.000 itu misalnya ada Sido atau Sido Muncul yang jualan tolak angin dan Kuku Bima Energi. Yang kedua ada Hoki atau Buyung Putra Sembada yang jualan beras topi koki. Dan yang ketiga ada MAPI atau Mitra Adi Perkasa yang punya Zara, Planet Sport, Starbucks di Indonesia. Alasannya karena perusahaannya ini bagus, barangnya juga kan selalu dibutuhkan orang, utangnya juga mereka tuh relatif kecil, dan potensi growth atau pertumbuhannya ke depannya tuh masih besar. Jadi kalau kita investasi saham, selain lihat laporan keuangannya, kita juga mesti lihat ke depan gimana nih prospek atau pertumbuhannya. Nah, nanti kalau kamu punya modal berlebih, tentu lebih baik kalau misalnya kamu bisa beli saham seperti BCA, ICBP yang jualan Indomie, atau bisa juga BRI. Nah, langsung aja kita praktek ya guys. Kita klik deposit untuk lihat nomor rekening kita. Di Ajaib Sekuritas ini rekening investasinya tuh kerjasama dengan Bank Permata sebagai bank kustodiannya. Jadi kalau amit-amit Ajaibnya bangkrut, tenang, uang kita tuh bukan dipegang sama mereka tapi disimpan oleh bank kustodian. Terus kalau kita nggak punya rekening Permata gimana? Tenang, kita bisa tetap transfer dari bank lain tapi mungkin kena fee. Tapi sekarang kan udah bisa top up pakai Flip, Dana, OVO, GoPay, dan nggak kena biaya. Aku cuma praktek untuk top up 100.000 ya, biar nggak ada alasan investasi saham itu harus modal gede. Tinggal tunggu bentar, saldonya bakal masuk ke rekening investasi kita. Kemudian step yang ketiga, beli saham. Kalau saldonya udah masuk, langsung aja kita beli saham pertama kita. Minimal beli tuh 1 lot ya, atau 100 lembar. Dan yang tertera di sini itu harga per lembarnya, jadi perlu dikali 100. Misalnya BBCA sekarang harganya 8.500 per lembar. Berarti tuh butuh modal 850.000 buat beli 1 lotnya. Nah, karena tadi kita top up-nya cuma 100.000, jadi agak terbatas pilihannya. Tapi nggak apa-apa, banyak saham di bawah 100.000 yang lumayan menarik juga menurut aku. Untuk saham pertama, aku lebih prefer dari sektor banking yang lebih familiar sama kita dan juga bagus di Indonesia. Nah, kita coba beli saham BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang kebetulan sering bagi-bagi dividen. Juga rata-rata harganya di 5 tahun terakhir tuh Rp700 per lembar. Dan dividennya itu Rp50 per lembar per tahun. Jadi returnnya dari dividen sekitar 50 dibagi 700 sampai dengan 7% per tahun. Nah, kalau kita mau beli, kita lihat harga teratas di papan as yang isinya investor-investor yang mau jual diurutkan dari harga jual yang terendah. Nah, kalau kita mau jual nantinya lihat papan yang isinya tuh investor-investor yang mau beli diurutkan dari harga beli yang tertinggi. Jadi basically konsepnya tuh kayak lelang barang gitu loh. Karena kita mau beli dan mau langsung dapat, ya kita lihat aja nih harga teratas di papan as sekarang. Ada 740 per lembar, jadi butuh 74.000 ya untuk beli 1 lot. Kita klik and it's much. Kita klik dan kita udah punya saham pertama dan bisa lihat di portofolio kita. By the way, karena ada fee beli 0,15%, berarti tadi kita bayar 74.000 dikali 1 ditambah 0,15%. Jadi kita bisa aja ya beli di bawah harga ini, tapi harus ngantri di papan bid, nggak bisa langsung dapat kayak sekarang. Kemudian beli saham tuh harus rutin nggak sih? Kenapa kita nggak beli saham pas harganya turun aja? Jawabannya sesimpel karena kita nggak bakal bisa prediksi kapan tuh saham turun. Saham kan salah satu investasi yang fluktuatif banget kan ya guys, bisa naik bisa turun dan indikator penentunya tuh banyak. Makanya untuk investasi jangka panjang sih menurut aku mending nabung rutin aja ya, nggak terlalu peduli harganya lagi naik atau turun. Kemudian step yang keempat, jual saham. Nah, sekarang kita udah punya saham pertama. Pertanyaan selanjutnya, kapan bisa dijual? Basically bisa kapan aja asal jam buka pasar seperti ini. Tapi kalau aku sih prefer untuk investasi jangka panjang ya. Jadi kalau
udah beli nggak langsung dijual dalam waktu dekat. By the way, walau sahamnya di hold, kita juga bisa dapat dividen tanpa harus ngapa-ngapain ya. Uangnya bakal langsung masuk ke rekening investasi kita. Mari kita coba jual saham yang tadi kita beli ya. Sama kayak pas beli tadi, kita bisa tentuin mau jual di harga yang sekarang atau harga yang lebih tinggi, tapi artinya kita harus antri. Kita coba jual di harga sekarang aja ya, biar langsung ada yang beli dan match, dan saham kita berhasil terjual di detik ini juga. Tapi jangan lupa, ada fee jual 0,25%. Jadi uang yang kita terima adalah 73.500 kali 1 dikurang 0,25%. Setelah sahamnya terjual, uangnya nggak bakal langsung masuk ke RDN rekening kita, tapi bakal tunggu 2 hari. Kemudian setelah itu kalau mau tarik ke rekening bank tinggal pencet transfer aja. Tapi perhatikan juga jam buka tutupnya ya. Di sini kalau ditarik pas jam buka ya, pengalaman aku sih 10 menit udah auto masuk ke rekening. Kemudian kalau nggak dijual, keuntungannya dari mana aja? Oke, kita balik lagi ke poin awal. Yang pertama, tetap bisa dapat dividen kalau perusahaannya bagi hasil. Kedua, floating profit. Jadi kita bisa lihat kita udah untung berapa persen dan nominalnya berapa, tapi nggak akan dapat untungnya kalau kita nggak pernah jual. Jadi memang saham tuh harus dijual dulu ya, untuk bisa realize profit dari capital gain. Yang kemudian step yang kelima adalah bangun portofolio saham. Bangun portofolio ini sih pelan-pelan aja ya guys, sebenarnya sambil belajar analisa industri. Kalau aku biasa bagi jadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada core stock. Ini biasanya 60% dari total portal aku. Isinya itu saham-saham blue chips yang market cap-nya gede dan ngasih rasa aman investasi jangka panjang. Contohnya kayak BCA dan BRI. Kemudian yang kedua ada growth dan cyclical stock. Ini tuh biasanya 30% dari total portal aku ya. Isinya tuh saham-saham kadang agak mahal tapi growth-nya tuh kenceng, atau yang lagi in momentum kayak sektor batubara dan teknologi kemarin. Kemudian yang ketiga ada fund stock. Ini cuma 5-10% aja dari total portal aku. Isi saham yang lebih fluktuatif dan didorong sentimen tertentu, atau saham-saham yang baru IPO, contohnya PGO King Hill dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di Ajaib Sekuritas. Akhirnya kalau selama ini kita hanya bisa beli reksadana saham di aplikasi Bibit, sekarang udah bisa beli saham individual seperti saham BCA, BRI, Astra, Telkom, dan saham-saham terbaik lainnya. Untuk itu, video kali ini aku akan membahas tuntas tentang Bibit saham. Aku akan mendemonstrasikannya cara untuk membeli saham di aplikasi Bibit, serta aku akan menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, yaitu pilih mana, pilih investasi di saham atau pilih di reksadana saham. Dan kalau pilih saham, beli saham yang seperti apa? Oke, ini adalah tampilan dari Bibit yang udah diupdate dalam fitur Bibit Plus, dimana di sini ada beberapa hal yang baru yang kita bisa lihat nanti kalau klik portofolio. Kita udah terintegrasi dari reksadana, kemudian ada juga saham di sini. Jadi kalau seandainya kita scroll di bagian bawah, ini adalah dana pensiun, dan di bawahnya lagi ada Bibit saham. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke halaman utama, maka perbedaan utama jelas ada di produk investasi. Kalau dulu ya kita beli reksadana dan juga SBN retail, sekarang kita juga bisa beli obligasi FR dan juga kita bisa beli saham. Kalau seandainya saham, kita tinggal klik aja di bagian saham. Ini adalah tampilannya. Kita coba lihat aja ya di tampilan ini ada dari IHSG-nya di bagian tengah-tengah. Scroll sedikit, kita akan ketemu saham-saham yang saat ini menjadi trending, dimana ada saham BCA, ada Goto, ITM, BBRI, dan seterusnya. Scroll ke bawah lagi, di sini ada watchlist, dimana watchlist ini ada beberapa saham yang aku masukkan. Kita juga bisa memasukkan saham-saham yang kita incar di sini, agar kita tuh nggak perlu lagi ngetik satu persatu setiap kali mau beli. Dan bagi yang ingin menambahkan sahamnya apa aja, bisa klik di sini tambah. Misalnya mau memasukkan saham dari sektor finance, ini akan ada saham-saham Bank Mandiri, Bank BNI. Misalnya aja kita klik di saham Bank Mandiri, maka kalau kita kembali ke Bank Mandiri akan masuk ke dalam watchlistnya. Kita akan coba melihat tampilan dari satu saham. Seperti kalau kita klik di sini ASII, maka yang paling pertama kita bisa lihat adalah grafik pergerakan harga selama 1 hari, 1 bulan, 3 bulan, year to date, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Nah, kalau seandainya kita scroll ke bawah di sini, kalau kita beli saham Astra, artinya nanti akan muncul di sini. Contohnya di sini ada equity, di mana equity ini adalah total nilai saham Astra yang ada di portofolio. Di sini nilainya adalah 414 juta. Di sebelah kanan ada return, dimana returnnya ini sekarang udah naik sebesar 43 juta
atau return sebesar 11,73%. Ini adalah average price di mana membeli Astra pada harga 5.549 dan jumlah lot yang dibeli adalah 669 lot. Satu lot itu setara dengan 100 lembar. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada yang namanya key stats. Dimana kalau key stat ini merupakan rangkuman fundamental dari suatu perusahaan. Kita bisa melihat di sini ada yang namanya price to earnings ratio. Dimana price earning ratio ini adalah pembagian dari harga terhadap laba. Kalau price earning ratio 8,67, artinya harga dari Astra itu sekitar 8,67 kali dari laba si Astra itu sendiri. Yang artinya adalah kalau seandainya beli saham Astra dan Astra terus-menerus mencetak laba yang sama, maka kita akan balik modal itu sekitar 8,67 tahun. Price to earning ratio semakin kecil semakin bagus dengan catatan earningsnya. Itu adalah earnings yang sustainable, earnings yang akan terus berulang kembali di masa yang akan datang. Kemudian di bagian bawah juga ada price book value. Price book value ini adalah harga terhadap modal. Jadi saat ini Astra di harga 6.200 itu dijual di 1,3 kali modal bersihnya. Dari si Astra semakin kecil semakin bagus. Ada juga rasio lain, misalnya debt equity ratio. Ini rasio hutang berbunga terhadap modal, kemudian ada total cash dividend, dan di sini cuma bisa lihat ada dividen yield. Di sini ketika kita membeli Astra dan ternyata pada tahun ini Astra punya dividen yang sama dengan tahun lalu, kita akan mendapatkan dividen setara dengan 4,55%. Ini jauh di atas bunga deposito yang ada pada saat ini. Di level mungkin kurang dari 4,25%. Nah, kalau kita kembali lagi ke bawah, ini ada analisa penilaian juga yang disediakan oleh Bibit. Ini ada corporate action, kemudian di bawahnya ada juga news, kemudian ada tentang perusahaan dan seterusnya. Jadi kalau menurut aku info-info yang diberikan ini cukup ringkas ya, dan memang juga info-info yang cukup penting. Nah, kalau kalian lihat di sini ada dua tombol ya, yaitu jual dan beli. Kalau seandainya kita mau membeli saham Astra, maka nanti kita tinggal memasukkan saja kita mau membeli di harga berapa. Misalnya saya mau beli di harga 6.100, kemudian aku tinggal memasukin jumlah lotnya berapa, maka nanti di sini muncullah total investasi ditambah dengan fee. Itu adalah 6.010, 610. Jadi fee dari Bibit Saham ini adalah sekitar 0,1%. Jadi perlu dijelaskan sedikit sekilas tentang order book. Nah, bisa dilihat di sini ada dua kolom bid. Di sebelah kiri ada kolom as, di sebelah kanan ada kolom bid. Itu adalah tempat dimana kita bisa mengantri untuk membeli harga di satu persatu. Misalnya kita mau mengantri untuk membeli di harga 6.200, maka kita lihat di sebelah kiri ini adalah lot yang sudah mengantri sebelumnya di angka 6.200, yaitu 23.915. Kalau kita pilih klik beli di sini, maka yang terjadi adalah antrian kita akan masuk di antrian 23.915. Kalau kita pilih klik beli di sini, maka yang terjadi adalah antrian kita akan masuk di antrian 23.916. Nah, kapan pembelian bisa terbeli? Ketika ada orang yang mau menjual sejumlah antrian yang ada. Nah, untuk kolom as ini adalah antrian orang-orang yang mau menjual di harga 6.225, 6.250, 6.275 dan seterusnya. Dan kalau seandainya kita mau membeli pada saat itu juga, kita tidak mau menunggu antrian, maka belilah di as, atau istilah dari orang-orang adalah hajar kanan, hajar kolom as 6.225. Aku ada satu footage pembelian pada hari terakhir perdagangan minggu lalu. Contoh, aku beli saham Indofood. Nah, ini adalah contohnya, lihat aja ya. Aku masukin angka pembelian di kolom sebelah kanan, yaitu di kolom as. Maka pada saat itu juga saham Indofood itu terbeli. Jual pun juga sama ya, karena kita punya portofolio di sini, maka kita bisa menjual bahkan sampai sejumlah total dari yang kita punya, yaitu 669. Nah, kurang lebih itu cara membeli dan menjual dari suatu saham. Nah, bagaimana cara kita melihat portofolio? Dari samping kita tadi beli, tinggal masuk aja ke portofolio, maka di sini akan terlihat nilai total dari portofolio kita, total keuntungannya berapa masing-masing, dan nanti kita bisa lihat satu persatu ya. Kita misalnya kita klik saham Astra, kita lihat nilai investasinya pada saat ini adalah 414 juta, modal investasi 371 juta, keuntungannya 43 juta, harga beli rata-ratanya 5.549. Kemudian persentase keuntungannya
11,73%, total lotnya adalah 669. Nah, dengan adanya bibit saham ini, maka menurut aku sangat amat membantu ya bagi kita yang dulunya adalah investor pasif, investor yang ingin berinvestasi dengan cara dollar cost averaging, berinvestasi di reksadana saham atau reksadana indeks. Sekarang juga bisa menambah 1 atau 2 saham favoritnya, saham yang dianggap bagus tapi ternyata misalnya dijual di harga diskon namun bobotnya itu tidak begitu besar di reksadana saham atau di reksadana indeks, dan kita mau menambahkan bobotnya di investasi, maka bisa membeli di aplikasi bibit saham. Sekarang semuanya terintegrasi menjadi satu. Pilih reksadana saham atau sahamnya. Kalau menurut aku, kalian bisa pilih reksadana saham. Nah, kalian bisa pilih saham kalau satu kalian ingin mendapat keuntungan lebih tinggi dari rata-rata IHSG, yaitu lebih dari 11% per tahun. Yang kedua, kalian bisa menyediakan waktu minimal 10 jam per minggu untuk belajar saham, baca laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kalau beli saham sendiri tapi ternyata investasinya malah merugi atau kalah sama pasar, menurut aku juga percuma aja. Ya, semua orang pasti mau membeli saham di harga yang rendah dan menjualnya di harga yang jauh lebih tinggi. Namun, yang perlu kita pahami adalah kenapa harga saham itu bisa naik atau turun. Pada awalnya kadang ada perusahaan yang kinerjanya bagus tapi harga sahamnya malah semakin turun. Ada juga perusahaan yang malah merugi tapi harga sahamnya terus naik hingga ratusan persen. Sebuah perusahaan bisa naik disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah earning expansion. Harga saham naik karena kenaikan dari laba perusahaan. Misalnya saja harga dari Bank BCA pada akhir tahun 2007 hingga saat ini itu naik sekitar 18% per tahun. Sedangkan laba dari akhir tahun 2007 hingga saat ini naik sebesar 16% per tahun. Ataupun contohnya adalah Bank BRI yang harga sahamnya naik sekitar 14% per tahun dan labanya itu juga naik sekitar 16% per tahun dari tahun 2007 hingga saat ini. Yang kedua adalah multiple expansion. Harga bisa naik karena multiple-nya naik. Atau pengali yang paling umum dipakai adalah PE ratio atau price to earning ratio. Ingat prinsip ini ya, harga saham yang kita beli itu bisa naik secara jangka panjang dengan dua cara. Satu, membeli saham yang berpotensi untuk earning expansion, artinya membeli saham yang prospek kedepannya cerah sehingga labanya bisa bertumbuh. Atau earning expansion-nya bisa juga dengan membeli saham yang berada di siklus terendah. Contohnya beli saham batubara saat harga batubaranya rendah. Yang kedua, belilah saham yang berpotensi untuk multiple expansion. Artinya membeli saham yang dijual di PI yang rendah. Contohnya adalah saham Jekon, yang dimana contohnya ini aku beli di harga 77 dan aku juga udah jual semuanya mulai dari harga 150 sampai 200-an. Jekon ini naik karena dua hal. Yang pertama adalah earning expansion. Kalau dilihat sahamnya, Jekon ini naik dari yang awalnya rugi 37 miliar menjadi laba sebesar 201 miliar. Saham Jekon ini mengalami yang namanya earning expansion. Kita beli pada saat siklus terjelek pada tahun berikutnya, labanya kembali pulih mendekati laba normalnya. Misalnya aku beli pada saat itu di harga 77 atau setara dengan PI ratio. Kalau seandainya pakai asumsi laba 200 miliar di 6 kali pada 228 itu, aku jual di PI ratio sekitar 18 kali kombinasi dari kedua ini, menghasilkan multi bagger. Nah, bagaimana perbandingan dengan Stockbit? Jadi sebenarnya bibit ini bisa beroperasi karena ada sister company-nya, yaitu Stockbit, di mana Stockbit ini adalah sekuritas untuk kita jual beli saham. Kalau kita lihat di sini, kita mau membeli akan terlihat ada sedikit perbedaan ya, dimana Stockbit itu ada beberapa fitur-fitur tambahan. Perbedaan utamanya juga adalah di sini kita bisa memakai yang namanya fitur good pill cancel di Stockbit. Artinya kalau misalnya kita pakai fitur ini, maka order ini akan bertahan sampai 6 bulan. Beda dengan fitur biasanya ketika kita klik order hanya bertahan sampai hari perdagangan itu selesai, dan di keesokan harinya order tersebut sudah hilang dan kita harus inputkan kembali satu persatu. Nah, ini menurut aku adalah keuntungan yang dipunyai kalau kita langsung bertransaksi melalui aplikasi Stockbit. Seperti yang kita ketahui, di akhir bulan Maret setiap tahunnya adalah masa-masa untuk pengumpulan SPT tahunan. Di video ini saya akan ngejelasin gimana sih cara kita melaporkan apa aja yang perlu kita laporkan, khususnya terkait dengan investasi di reksadana, di saham, dan juga di peer-to-peer lending. Gimana sih reksadana itu perpajakannya, di saham juga gimana perpajakannya, dan juga peer-to-peer lending gimana perpajakannya. Bagaimana juga dividen dari saham itu bisa dilaporkan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya. Oke, langsung aja kita pakai satu contoh ya pengisian dari laporan SPT tahunan yang sudah saya siapkan.
Oke, kita sudah di dashboard dari website pajak.co.id, di mana tadi kita login dengan menggunakan NPWP dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa mulai mengisi SPT secara elektronik. Ada dua opsi di sini. Opsi pertama adalah mengunduh formulir dan opsi kedua adalah mengisi langsung di situs web. Nah, untuk aku pribadi, aku memakai opsi pertama, yaitu mengunduh formulir. Ini dinamakan sebagai e-form. Kita nanti akan dapat dalam wujud PDF. Yuk kita lihat aja ya contoh dari yang aku isi di sini. Oke, ini adalah tampilan PDF dari e-form yang tadi sudah di-download. Dan nantinya dengan Adobe Acrobat, kita nanti akan mengisi satu persatu itu seperti apa. Dan di halaman pertama ini yang memang perlu kita isi itu adalah kode harta kita. Misalnya kalau punya tabungan, ya tabungan baik di bank, kemudian ada di RDN, silakan dimasukkan ya. Kemudian kalau seandainya ada obligasi pemerintah Indonesia, ini juga nanti akan ada kode-kodenya ya. Kode-kodenya nanti juga bisa dilihat. Dan ini yang tadi sempat aku bahas ya, yang memang perlu perhatian khusus adalah reksadana saham dan juga peer-to-peer lending. Nah, kita akan coba bahas mulai dari reksadana. Berapa jumlah harta kita yang ada di akhir tahun 2021. Di sini aku akan coba tunjukkan cara untuk mendapatkannya. Kita akan lihat aplikasi Bibit di sini, kita bisa cek di bagian profile, kemudian ada e-statement. Dan di sini nanti kita akan ada pilihan untuk tax report ya. Pilih periodenya dan tinggal klik kirim ke email. Di email kita nanti akan ada kiriman dengan judul dokumen pendukung pelaporan pajak. Kita bisa scroll ke bawah, kemudian kita klik di sini. Dan nantinya di Bibit sendiri sudah diberikan ringkasan portofolio 2021. Pada bagian harta yang kita nanti akan masukkan itu adalah yang ini ya, yang 703.762. Nah, nantinya kita bisa masukkan ke bagian harga perolehan yang kita ambil dari aplikasi. Nah, ada beberapa informasi-informasi lainnya seperti keuntungan yang direalisasikan selama 2021. Kita nanti simpan data ini karena nanti kita akan pakai di form berikutnya. Nah, untuk saham sendiri kita juga bisa mendapatkan dokumen pendukung pelaporan pajaknya, juga dari sekuritas kita. Dan di sini sudah dilaporkan ya dokumen pendukung pelaporan pajaknya untuk saham. Kita akan coba download di sini. Nah, untuk Stockbit sendiri ada dua file yang diberikan kepada kita. Yang pertama ada portfolio statement dan yang kedua adalah transaction history. Untuk portfolio statement itu sendiri yang kita perlukan untuk mengisi harta ya. Jadi yang kita lihat di sini untuk namanya saya tutup, tapi yang perlu kita masukkan ini adalah buying value-nya kita ya. Harga perolehan bukan market value. Kita langsung masukkan saja ke dalam harga perolehan saham tahun 2021. Nah, untuk transaction history, kita simpan di form selanjutnya. Nah, bagaimana dengan peer-to-peer lending? Untuk peer-to-peer lending sendiri, kode yang aku pakai adalah 039 atau investasi lainnya. Nama hartanya aku isikan peer-to-peer lending. Silakan juga dicek ya untuk masing-masing aplikasi peer-to-peer lending. Itu juga ada keterangan yang kita bisa ambil ataupun bisa ditanyakan kepada customer service-nya. Nah, kurang lebih begitu ya untuk form pertama ini. Kita mengisi harta kita seperti apa, kemudian kalau kita juga punya hutang, misalnya cicilan ataupun kredit, kita juga isikan dan seterusnya. Jadi untuk neraca tadi sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke laporan laba ruginya, kalau dianalogikan sebagai saham. Nah, untuk di sini, ini adalah penghasilan yang sudah dikenakan pajak final. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah bunga deposito dan seterusnya. Nanti silakan dicek juga e-statement dari bank yang dipunyai. Kemudian untuk obligasi juga sama, silakan juga dicek untuk saham. Kita kembali lagi ke form yang tadi sudah saya download dari Stockbit. Nantinya di bagian transaction history, kalian nanti akan ketemu angka-angka yaitu sell value. Dimana kalau sell value adalah aset saham yang sudah kita jual. Dan ini adalah pajak yang dikenakan kepada kita. Nantinya angka sell value dan sell tax ini setelah dijumlahkan, itulah nantinya yang kita masukkan ke dalam SPT kita. Jadi kita masukkan di sini ya dasar penggunaannya dan PPh terutang atau sales tax-nya tadi. Jadi kita masukkan di sini ya dasar pengenaan dan PPh terutang atau sales tax-nya tadi. Persis 0,1% daripada sales value-nya kita. Nah, yang berikutnya adalah dividen. Jadi kalau untuk dividen sendiri kita memang harus mendata. Biasanya sekuritas itu akan mengirimkan kita email kalau kita mendapatkan dividen. Nah, silakan dibuka kembali emailnya seperti apa. Dan ini aku coba kasih contoh seperti apa cara nyarinya. Dan ini adalah salah satu contoh dari dividen yang aku dapatkan. Kemudian ini adalah dividennya. Jadi aku menerima total sekitar 108 juta dari gudang garam. Angka ini nanti kita kumpulkan ya, misalnya kita dapat dari emiten A, emiten B, dan seterusnya.
kita jumlahkan jadi satu dan nanti kita masukkan ke dalam kolom dividen yang ada di form pelaporan SPT. Nah, untuk PPh terutang berapa yang kita masukkan? Jadi kalau seandainya kita memang reinvestkan semua dividen kita, maka bisa kita tuliskan 0. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa melaporkan hasil reinvestasi kita di dividen yang kita terima. Yuk kita akan lihat ya di dalam website pajak.go.id. Nah, untuk pelaporan dari dividen itu bisa kita klik di e-reporting. Bagi kalian yang ingin melapor, bisa klik di sini lapor. Nantinya akan ada 2 yang perlu kita isi. Yang satu adalah laporan dividen yang kita dapatkan dan juga yang di kolom berikutnya adalah laporan investasi. Kita gunakan dividen itu untuk apa? Aku akan coba kasih contohnya. Nah, kita klik tambah di sini, kemudian kita masukkan pemberi penghasilannya. Pemberi penghasilannya siapa? Misalnya kita pakai contoh dari dividen gudang garam tadi. Tanggal terimanya kita masukkan 29 Juli 2021. Jumlah dividen yang dibagikan kita masukkan sekian, 189,40 dan jumlah dividen yang diinvestasikan. Ya, kalau diinvestasikan semua silakan juga dimasukkan. Kalau ternyata tidak diinvestasikan semua, artinya nanti ada yang harus dibayar pajaknya ya. Nah, kita bisa tambah di sini. Anggap saja 1 di sini. Kemudian ini adalah laporan investasinya. Karena kita tadi mengatakan semuanya itu kita investasikan, kita tinggal klik tambah di sini. Dan kita investasikan kemana? Kita masukkan ya, anggaplah kita investasikan yaitu persis pada hari yang sama, misalnya 29 Juli. Dan kita masukkan nilai investasinya 189,40. Kemudian di sini kita cari kita investasikan di mana. Kalau misalnya kita investasikan di saham, ya kita pilih di sini adalah bentuk investasi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di sini pilihnya saham. Kalau kita investasikan ke reksadana, unit penyertaan reksadana yang kita masukkan. Anggaplah diinvestasikan semua ke saham, maka kita akan klik di sini. Kemudian kita klik tambah, lalu nanti kita klik submit di sini ya. Dan kalau kita balik lagi, nanti kalian akan dapat laporan seperti ini. Ini adalah bukti laporan kalau sudah mengirimkan. Ada bukti penerimaan suratnya. Nah, perlu diingat jangan sampai lupa, batas akhirnya juga sama dengan batas pelaporan SPT, yaitu di akhir bulan Maret 2022. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke dalam form. Kemudian kemudian yang perlu dimasukkan lagi adalah penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk reksadana itu tidak termasuk objek pajak, tetapi ketika kita menjual reksadana kita tetap harus memasukkan. Kita akan coba lihat kembali tadi dokumen pendukung pelaporan yang kita dapatkan dari Bibit. Di sini ada keuntungan yang direalisasikan selama 2021. Artinya ketika kita jual reksadana dan reksadananya menghasilkan keuntungan, maka kita harus memasukkannya. Di sini 4.591 kita masukkan ke sini, ke penghasilan lain yang tidak kena objek pajak. Kemudian di halaman terakhir ini adalah khusus untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini adalah yang masuk nantinya ke pajak progresif, karena tidak bersifat final. Nah, untuk investasi kita bisa scroll ke bawah ya. Di bagian sini, di bagian D, penghasilan dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Bagi kalian yang investasinya di peer-to-peer lending, sebagai wajib pajak yang baik, harus melaporkan bunga yang kita terima dari peer-to-peer lending tersebut ke bagian D ini. Nanti silakan kalian masukkan di sini dan nantinya pajak yang akan dipotongkan itu sesuai dengan tax bracketnya kita. Apakah nanti kena yang 15%, 25%, 30%, nanti perhitungannya secara otomatis akan dihitung di dalam e-form ini. Nah, memang masih ada lagi form-form lainnya, tapi khusus untuk investasi cukup 3 form ini saja yang perlu diperhatikan. Oke, itu tadi penjelasan-penjelasan yang bisa saya bagikan dan semoga bisa membantu teman-teman dalam mengisi laporan SPT tahunan. Tentu aja kalau ada yang lebih kompleks dari ini, kalian juga bisa konsultasikan ke konsultan pajak yang kalian kenal ya guys, biar lebih benar lagi.